Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Di sore hari ini Mister akan menyampaikan materi tentang sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Amr bin As. Siapa itu Amr bin As? Pastinya ini pertanyaan yang luar biasa yang akan kita sampaikan kepada siapapun, karena kita ingin tahu karakter, sifat-sifat dari Amr bin As. Siapa itu sahabat Nabi yang disebut dengan Amr bin As? Nah, Amr bin As adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah gubernur Mesir dan jenderal perang pada masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, dan juga dia menjadi salah satu panglima kekhalifahan Umayyah. Amr bin As ini juga meluncurkan penaklukan Mesir atas inisiatifnya sendiri. Pada akhir tahun 639, Amr bin As ini mengalahkan kekaisaran Bizantium. Wah, mantap sekali ya, luar biasa. Dalam serangkaian kemenangan yang diakhiri dengan penyerangan Alexandria pada tahun 641 atau 642. Itu adalah penaklukan muslim awal yang tercepat. Luar biasa sekali nih Amr bin As, panglima hebat, gagah, dan juga bisa menaklukkan beberapa daerah sampai-sampai ini disebut penaklukan yang tercepat. Ini diikuti oleh kemajuan ke barat oleh Amr bin As hingga Tripoli di Libya saat ini. Dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani dengan gubernur Bizantium ya, di Sirus, Amr bin As ini menjamin keamanan penduduk Mesir dan mengenakan pajak atau pemungutan suara pada laki-laki dewasa non-muslim. Dia mempertahankan birokrasi yang didominasi Koptik dan hubungan baik dengan Patriark Koptik Benyamin. Ia mendirikan Fustat sebagai ibu kota provinsi dengan masjid yang didirikan setelah dia menaklukkannya. Amr memerintah secara relatif mandiri, memperoleh kekayaan yang kepentingan para penakluk Arab yang membentuk garnison Fustat. Ini luar biasa dalam kaitannya dengan otoritas pusat di Madinah. Nah, selanjutnya setelah secara bertahap menipiskan otoritas Amr bin As ini, Khalifah Utsman bin Affan memecatnya pada tahun 646 setelah ia dituduh tidak kompeten oleh penggantinya Abdullah bin Sa'ad. Luar biasa ya. Tapi ya begitulah, perkiraan ada pasang surutnya Amr bin As ketika memerintah menjadi panglima dan sebagainya. Setelah pemberontak dari Mesir membunuh yang namanya Utsman, maka Amr bin As menjauhkan diri dari tujuan mereka. Dalam perang saudara pertama, Amr bergabung dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melawan Khalifah Ali, Masya Allah, karena janji jabatan gubernur Mesir dan pendapatan pajaknya. Amr bin As ini menjabat sebagai perwakilan Muawiyah dalam pembicaraan arbitrasi yang gagal untuk mengakhiri perang. Jadi setelah itu dia merebut kendali Mesir dari loyalis Ali. Nah, setelah itu membunuh gubernurnya Muhammad bin Abu Bakar dan mengambil alih jabatan gubernur. Muawiyah menahannya di posnya. Setelah mendirikan kekhalifahan Umayyah pada tahun 661, dan Amr bin As memerintah provinsi itu sampai kematiannya. Nah, beliau ini merupakan tokoh Quraisy yang mahir dalam urusan politik dan strategi berperang. Bahkan pada saat kaum muslimin hijrah ke Mekah dan Habasyah, ia menjadi utusan Quraisy yang bertugas membujuk agar Raja Najasyi atau Negus mengembalikan kaum muslimin ke negerinya ya semula. Tetapi hal ini tidak berhasil. Beliau juga pernah mengambil bagian
dalam peperangan menentang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim, ya. Dia masuk Islam bersama Khalid bin Walid. Jadi bagian dari para sahabat yang masuk pertama kali Islam, ya. 6 bulan setelah masuk Islam, dia bersama Rasulullah menaklukkan Mekah dan dalam peristiwa Fathul Mekah. Jadi ia adalah panglima perang yang bijaksana dalam mengatur strategi perang. Jadi panglima hebat nih Amr bin As ini. Jadi dia adalah panglima perang yang menaklukkan salah satunya Baitul Maqdis dan Mesir dari cengkraman Romawi. Kemudian ia dilantik sebagai gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab. Tetapi kemudian ia mengundurkan diri pada masa Utsman bin Affan. Jadi setelah jadi gubernur dia mengundurkan diri pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya Muawiyah bin Abi Sufyan melantik kembali dia menjadi gubernur Mesir. Panglima Amru ini mengerahkan tentara yang Al-Quran menjunjung di ujung tombak. Ia menggunakan cara ini dalam pertempuran dengan Ali bin Abi Thalib agar Ali bin Abi Thalib menghentikan serangan. Nah, begitulah anak-anakku sekalian cerita Amr bin As pertama kali, ya, sebagai gubernur hebat dan juga panglima hebat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab dan sebagainya. Mungkin nanti kita lanjut lagi di part 2 tentang cerita Amr bin As. Mudah-mudahan anak-anakku menikmati dengan cerita Amr bin As, mendapatkan pelajaran dan hikmah. Sifat-sifatnya bisa kita ambil sebagai tolak ukur kita menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kita ketemu lagi di part 2 tentang Amr bin As. Oke, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.